Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Seperti yang ada di layar, ini beberapa jam yang lalu diuraikan perihal mengapa pihak Hamas melakukan eksekusi terhadap sejumlah warga di kota Gaza usai diwujudkannya gencatan senjata di sana. Bersama-sama kita lihat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini dia gambarnya. Bapak Ibu, di sini ada kelompok Hamas yang sedang memegang senjata, lalu kemudian juga ada beberapa warga Gaza yang di layar ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan mereka sedang bersiap untuk melakukan tindakan eksekusi. Mari sama-sama kita melihat di sini penjelasannya. Diuraikan bahwa Hamas menjadi sorotan usai video yang berisi milisi kelompok itu melakukan eksekusi mati terhadap sejumlah orang di kota Gaza, Palestina, menjadi ramai diperbincangkan di sosial media. Dalam video yang beredar dikatakan bahwa terdapat sejumlah orang yang menenteng senjata dengan muka tertutup masker dan sedang bersiap untuk menembak warga yang sudah dikondisikan di hadapan mereka. Ini dia Bapak Ibu ya. Laporan berita lain menyebutkan bahwa Hamas melakukan eksekusi setidaknya 30 orang. Ini angka yang banyak Bapak Ibu ya. Penembakan ini terjadi saat bentrokan terjadi antara pasukan keamanan Hamas dengan klan bersenjata di Gaza. Bentrok tersebut pecah usai Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata fase pertama pada pekan lalu. Diuraikan lagi bahwa Hamas belakangan ini kembali mengerahkan anggotanya Brigade Al-Qassam ke jalan-jalan. Pasukan yang berafiliasi dengan Hamas, Rada, dalam rilis resminya menyampaikan bahwa mereka sedang menjalankan operasi presisi di pusat kota Gaza dengan hasil menetralisir sejumlah buronan dan juga penjahat menurut versinya mereka. Lalu Bapak Ibu sekalian, juga di sini tekankan lagi bahwa Rada juga mengatakan telah mengambil alih posisi-posisi di kota Gaza dan melakukan penyisiran serta penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam penembakan hingga serangan terhadap warga sipil. Dalam pernyataan yang lain, pihak Rada mengemukakan bahwa pihaknya telah melancarkan operasi keamanan komprehensif di seluruh wilayah jalur Gaza selama beberapa hari terakhir ini, menargetkan mereka yang terlibat dalam kolaborasi dengan pasukan pendudukan yang dimaksudkannya adalah Israel dan tentara bayarannya serta siapapun yang juga terlibat dalam upaya melindungi mereka, disampaikan oleh Rada. Lalu kemudian juga di sini Bapak Ibu sekalian diuraikan bahwa terpisah pernyataan yang diunggah di saluran Telegram yang berafiliasi dengan Hamas tersebut menyebutkan juga bahwa upaya eksekusi itu dilakukan secara menyeluruh usai prosedur hukum dan peradilan selesai dilakukan. Lalu menurut mereka bahwa warga yang bekerja sama dengan Israel atau terlibat dalam pelanggaran keamanan dan kriminal, namun pernyataan itu tak memberi bukti apapun. Jadi ini klaim sepihak ya Bapak Ibu ya. Kemudian media Iran di i24 News ya juga melaporkan warga yang dieksekusi diduga orang-orang yang bekerja sama untuk Israel. Mereka katanya dituduh melakukan pengkhianatan dan kolaborasi bersama negeri Zionis itu. Menurut berbagai laporan dan video yang setidaknya diuraikan bahwa ada 33 orang yang dieksekusi tersebut di beberapa lingkungan setelah mereka itu dituduh sebagai mata-mata dari pihak Israel dan merupakan kelompok bersenjata saingan Hamas. Nah Bapak Ibu sekalian, ini memang beberapa jam belakangan itu pro kontra memunculkan beragam reaksi, tetapi yang pasti Bapak Ibu semua, saya sudah lihat tuh videonya Bapak Ibu. Nanti juga kalau Bapak Ibu searching itu ya, ini banyak sekali ya di IG, di mana-mana Bapak Ibu sudah banyak sekali videonya. Dan kalau kemudian itu dilihat dalam kacamata kepedulian terhadap kemanusiaan, ya kita berharap semoga Hussein juga ikut bersuara. Hussein, Wanda, Greta Thunberg yang selama ini bersuara membela saudara-saudara yang ada di jalur Gaza itu teman-teman, oleh karena katanya mereka menjadi korban atas kekejaman, atas genosida yang dilakukan oleh pihak Israel. Semoga kalau Hussein sudah nonton video itu, Hussein juga bisa memberikan suaranya dalam hal menggemakan kepedulian terhadap kemanusiaan, karena sesungguhnya kepedulian terhadap kemanusiaan itu kan tidak memandang dia siapa ya, tidak memandang latar belakangnya apa, tidak memandang dia kelompok dari mana, tapi asasnya adalah pada kemanusiaan. Hakikatnya adalah sebagai sesama manusia sudahlah sepatutnya ada suara untuk menunjukkan empati ataupun simpati, pembelaan ataupun juga dukungan. Nah kira-kira nanti apakah Hussein akan menyampaikan pembelaan ataupun kan kemudian reaksinya terhadap hal seperti ini? Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang selama ini bersemangat sekali menyuarakan perihal kemanusiaan itu,
Saya sih sepakat ya dan setuju, orang-orang yang peduli terhadap kemanusiaan, orang-orang yang kemudian bersemangat untuk memperjuangkan hal-hal yang dianggap punya nilai yang benar, punya nilai yang baik untuk diperjuangkan dan layak juga untuk diperjuangkan. Saya secara pribadi mengapresiasi teman-teman ya. Tapi berharapnya Bapak Ibu sekalian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah-tengah sedang hangat dan ramainya pro dan kontranya tentang yang terjadi di sana, dan puji Tuhan ya, di sana kan kemarin kita sudah lihat itu ya, ada penandatanganan kesepakatan damai di Gaza itu yang kemudian dipimpin oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, juga hadir di situ Pak Prabowo Subianto, juga hadir Presiden dari Mesir LCC, juga ada Erdogan dari Presiden Turki teman-teman, dan beberapa kepala negara yang lain termasuk dari Prancis itu juga ikut menyaksikan hal tersebut. Dan Donald Trump menyampaikan ketika dia itu memberikan tanda tangan ya pada perjanjian yang sudah dibuat itu, dia mengatakan bahwa untuk ini bisa terwujud membutuhkan waktu 3.000 tahun. Bapak Ibu semua, ini waktu yang lama ya. Tapi ada satu kabar yang sedang ini teman-teman, tapi saya belum bisa belum bisa pastikan apakah itu benar atau tidak, karena tadi saya lihat itu ada satu video yang membahas perihal katanya pihak Israel itu sedang membangun bait suci di bawah di bawah tanah Bapak Ibu yang ada di sana teman-teman. Saya belum tahu apakah itu benar atau bagaimana, karena menurut mereka tempat itu sebelumnya adalah tempat bait suci, jadi mereka mau membangunkan kembali. Tapi itu tadi saya baru lihat videonya Bapak Ibu sekalian, dan belum bisa dipastikan ya, belum bisa dipastikan apakah benar seperti itu, dan kalau itu benar bagaimana informasi itu kemudian bisa keluar ke publik, ataukah ini hanya opini semata. Saya juga belum bisa pastikan teman-teman. Tapi inilah yang terjadi hari-hari ini, beragam spekulasi, beragam opini akan muncul ke ruang publik, dan kita mesti bijaksana ya untuk mempercayainya teman-teman ya. Makanya dalam beberapa hal yang saya sampaikan di channel ini, bila saya belum terlalu yakin karena belum tahu ini sumbernya apakah dapat dipercaya atau tidak, biasanya teman-teman saya hanya sampaikan saja sebagai informasi untuk mari bersama-sama mengecek perihal kebenarannya, apakah benar ataukah tidak, apakah betul ataukah bohong. Nah ini kan menjadi penting Bapak Ibu semua ya. Jadi kita perlu saling bekerja sama untuk bisa menyajikan informasi-informasi yang sama-sama membuat kita paham ya, dan mengerti mengenai situasi yang ada di sana. Tapi juga jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya mau sampaikan kepada kita terus ya, kita suarakan perihal yang terjadi kepada warga Kristen maupun non-Kristen di Nigeria yang luar biasa sekali ya. Yang mereka alami di sana Bapak Ibu. Mereka terus berjuang untuk bisa selamat, untuk bisa aman, karena kan dikejar-kejar itu Bapak Ibu ya. Kemarin kan ada satu videonya itu yang mana kan itu diburu Bapak Ibu ya. Waduh, videonya itu Bapak Ibu sudah tonton kemarin ya. Saya juga sudah sertakan di video sebelum ini, teman-teman bisa melihatnya di situ.